Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Sheikh Muhammad Syafiqul Islam. Asam lambung atau dikenal juga dengan istilah gastroesophageal reflux disease, singkatnya GERD, merupakan sakit dari gaya hidup atau poor lifestyle yang tidak sehat di zaman yang modern seperti sekarang. Kali ini saya akan membahas tentang cara untuk mengatasi asam lambung tanpa perlu lagi meminum obat-obatan. Jika Anda sering mengalami nyeri di area ulu hati atau merasa sensasi panas area dada sehingga tenggorokan, tanda ini bisa menjadi Anda sedang mengalami gangguan digestion atau pencernaan. Penyakit pencernaan ini bersifat kronis dan biasanya terjadi lebih dari 3 kali setiap minggunya, serta bisa terjadi secara tiba-tiba. Tugas lambung adalah untuk memecah makanan agar bisa diserap oleh tubuh. Asam lambung adalah cairan yang bertugas untuk memudahkan pencernaan. However, namun masalah akan mulai muncul jika lambung memproduksi terlalu banyak asam lambung. Biasanya asam lambung akan naik jika Anda mengonsumsi makanan yang dapat memicu asam lambung. Terdapat beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan naik asam lambung seperti faktor obesitas, sindrom hernia perut, excessive alcohol consumption, merokok, memiliki diabetes, pengidap asma. Masalah ini juga sering dialami oleh ibu hamil. Bagi ibu hamil ini adalah masalah akut. Saat asam lambung menyerang, jaringan di sepanjang dinding tenggorokan akan teriritasi oleh asam lambung. Ini yang menyebabkan sensasi panas atau nyeri di dada atau juga dipanggil heartburn. Selain itu, ada beberapa gejala lain juga yang bisa ditemukan. Contohnya, mengganjal tenggorokan di bagian belakang, mulut terasa asam, mual, muntah, perut kembung, sulit menyelan, suara serak, batuk, nyeri di dada, mulut terasa asam, tenggorokan perih. Ada beberapa cara untuk menurunkan asam lambung tanpa obat. Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur kebiasaan sehari-hari atau mengonsumsi makanan tertentu yang baik untuk mengatasi asam lambung seperti pisang, lidah buaya, baking soda atau kue soda. Dengan mengatur kebiasaan-kebiasaan seperti mengurangi porsi makan dengan kebiasaan, ternyata bisa memicu refleks. Jika Anda memang benar-benar lapar, coba untuk makan lebih sering dengan porsi yang lebih kecil atau sedikit. Yang kedua, menghindari snack di antara waktu makan. Kebiasaan yang ini bisa membuat lambung kesulitan mencerna makanan karena makanan yang terlalu banyak. Akibatnya, waktu yang diperlukan untuk mencerna makanan pun akan lebih lama. Menghindari minum air terlalu banyak saat makan. Jika seseorang yang memiliki asam lambung minum terlalu banyak air ketika makan, bisa-bisa asam lambung menjadi lebih naik. Hindarilah hal ini karena asam lambung yang cari bisa membuat makanan lebih sulit untuk dicerna. Mengunyah dengan benar. Walaupun terkesan simpel, hal ini harus diperhatikan karena mengunyah dengan benar membantu enzim mengolah dan mencerna makanan dengan lebih mudah. Mengunyah juga akan menghasilkan lebih banyak air liur atau saliva yang membantu juga untuk pencernaan. Hal ini akan membuat risiko asam lambung naik berkurang. Makan secara teratur salah satu faktor utama masalah asam lambung. Asam lambung sering dialami oleh orang yang tidak disiplin dan tidak teratur waktu makan.
Maka dari itu, usahakan untuk membuat jadwal makan yang teratur setiap harinya. Selain itu, disaran juga untuk tidak makan 2 jam sebelum tidur. Karena hal tersebut bisa memicu naiknya asam lambung ke tenggorokan ketika tidur. Tidur dengan posisi kepala dan dada yang lebih tinggi. Anda pun bisa mengatasi asam lambung dengan cara sederhana seperti menaikkan posisi tubuh bagian atas lebih tinggi daripada bagian bawah tubuh. Bagian tubuh yang paling penting untuk dinaikkan adalah dari bagian pinggang sehingga kepala. Namun, Anda bisa mengatasi masalah asam lambung dengan bahan alami seperti contohnya. Yang pertama, meminum campuran baking soda dan air. Sebuah penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa baking soda bisa dimanfaatkan untuk mengatasi nyeri dada karena asam lambung. Caranya adalah campurkanlah setengah hingga 1 sendok teh baking soda dan segelas air. Namun Anda juga harus menghindari minuman ini jika asam lambung naik sering. Karena kandungan garamnya bisa mengakibatkan efek samping mual dan muntah. Yang kedua, minum setengah gelas lidah buaya. Lidah buaya bisa meredakan inflamasi di esophagus atau tenggorokan. Manfaat lidah buaya saat asam lambung naik ke tenggorokan. Aloe vera amat ampuh untuk meredakan asam lambung secara alami. Namun, direkomendasikan penderitanya untuk meminum setengah gelas jus lidah buaya sebelum makan. Untuk orang yang sering mengalami refleks asam lambung, mengonsumsi pisang. Pisang juga amat ampuh dan efektif untuk mengatasi dalam masalah asam lambung ini. Selain rasanya enak dan kaya dengan gizi, makanan ini ternyata baik untuk mengatasi asam lambung karena bisa dijadikan antasida alami. Antasida alami ini bisa melapisi dinding perut dan saluran pencernaan sehingga lambung akan terhindar dari iritasi. Namun, ada juga yang tidak cocok dengan obat alami ini. Karena dalam beberapa kasus, pisang justru memperburuk kondisi penderita asam lambung. Mengonsumsi kacang hijau. Makanan ini sangat baik untuk mengatasi penyakit ini karena bisa menebalkan lapisan lambung. Selain itu, kacang hijau juga berkhasiat untuk menetralkan kadar asam lambung yang berlebihan. Jika Anda ingin merasakan hasil yang maksimal, konsumsilah secara rutin dengan cara mengolahnya menjadi bubur kacang hijau. Cara mengatasi asam lambung naik di dada. Ketika asam lambung naik ke dada, akan timbul sensasi nyeri dan rasa terbakar di tenggorokan. Untuk mengatasi hal ini, Anda bisa melakukan beberapa gerakan simpel seperti meninggikan kepala saat berbaring dan tidur berbaring di sisi kiri. Kedua-dua gerakan tersebut disebut dapat meredakan asam lambung menurut beberapa analisis studi. Makanan penyebab asam lambung. Ternyata terdapat beberapa jenis makanan tertentu yang bisa memicu penyakit asam lambung. Oleh karena itu, Anda harus menghindari memakan makanan seperti contohnya. Yang pertama, coklat. Coklat adalah makanan yang mengandung kafein serta theobromine yang bisa meningkatkan asam lambung. Selain itu, makanan favorit banyak orang ini juga disebut bisa melemahkan kekuatan otot di katup tenggorokan. Lebih parahnya, kandungan lemak yang tinggi pada coklat juga bisa membuat gejala mah kambuh. Yang kedua, selain perut kembung, minum berkarbonasi juga bisa memicu peningkatan asam lambung. Hal ini disebabkan oleh katup tenggorokan yang melemah akibat mengonsumsi minuman ini. Yang ketiga, makanan yang digoreng. Siapa sih yang bisa menolak kenikmatan dari makanan goreng-gorengan? Namun Anda harus tahu kalau makanan ini ternyata bisa memicu asam lambung naik.
Karena kandungan lemak yang tinggi dapat melemahkan otot pada katup tenggorokan. Oleh karena itu, asam lambung menjadi mudah naik dan menjalar ke area ulu hati, dada, dan tenggorokan. Yang keempat, mengonsumsi kopi yang mengandung kafein sesekali memang tidak apa-apa. However, jika terlalu sering, hal ini bisa memicu asam lambung naik. Jika hal tersebut terlanjur terjadi, sebaiknya ganti konsumsi kopi harian Anda dengan teh hijau ataupun green tea. Kelima atau nomor 5, alkohol adalah minuman berbahaya, very dangerous, lainnya yang harus dihindari. Ada beberapa cara yang dilakukan alkohol membuat asam lambung naik. Menurut penelitian yang dikeluarkan oleh jurnal Jingjiang University Science, alkohol disebut bisa membuat otot pada katup tenggorokan melemah. Selain itu, meminum beralkohol, khususnya bir, bisa meningkatkan jumlah produksi asam lambung. Kedua-dua hal tersebut yang memicu rasa terbakar pada dada atau dikenal juga dengan heartburn. Jika Anda terlalu sering mengonsumsi alkohol, tenggorokan pun akan lebih sensitif terhadap asam lambung karena lapisannya yang perlahan-lahan teriritasi. Nomor 6 atau ke-6, makan pedas. Sudah tidak perlu ditanya lagi jika makanan pedas merupakan sumber dari sakit perut hingga naiknya asam lambung. Karena makanan ini dilengkapi dengan cabai, karena pedas yang mengandung zat capsaicin yang ternyata bisa memperlambat sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan sampai terlambat, tentunya proses pencernaan pun akan memakan waktu yang lebih banyak. Padahal, jika memakan yang terlalu lama, dicerna akan meningkatkan risiko asam lambung naik. Yang nomor 7 atau ke-7, buah stres. Buah stres contohnya jeruk, lemon, jeruk nipis, dan jeruk bali, dan lain-lain. Mungkin Anda pernah dengar bahwa jeruk nipis berkhasiat untuk meredakan batuk. Namun, buah ini ternyata tidak baik untuk penderita asam lambung. Nomor 9 ataupun nomor ke-9, tomat atau tomato. Selain buah sitrus, tomat juga ternyata masuk ke dalam salah satu buah yang harus dihindari. Karena tomat memiliki kandungan asam nitrat dan asam malat yang bisa memicu naiknya asam lambung. Jika Anda mengonsumsi terlalu banyak tomat, kandungan asam ternyata bisa mempengaruhi sistem pencernaan. Jika cara-cara ini ternyata tidak membantu Anda, maka saran dari saya, tanpa buang-buang waktu, konsultasilah dengan ahli atau dokter Anda. Ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.